rekamannya, menyimak rekamannya ya. Jadi ada rekamannya. Tolong rekamannya jangan dimatikan kalau misalkan ini terutama yang sudah bisa mengaktifkan akun ya, yang sudah bisa mengaktifkan akun, tolong jangan mematikan rekaman. Ya, rekaman ini penting sekali untuk kita nanti mengakses kembali untuk mengulang-ulang pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ya, demikian sedikit pengantar dari saya. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Asuro. Silakan Pak Asuro. Ya, terima kasih Pak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi mengenai partisipan ya, keaktifan kalian nampaknya sekarang ini sudah sangat berkurang. Dari 207 siswa kelas 9 ya, ini masih ada yang hadir berapa ini Ting? Jadi yang 200 kemana gitu ya, yang 100-an lebih kemana ini? Saya harapkan yang masih belum bisa bergabung segera bergabung gitu kan. Jangan kalian semua yang ada di sini yang aktif, yang lainnya nggak aktif. Nah, harapannya semua dapat aktif ya di kelas ini. Kenapa? Karena ya belajar itu harus dari gurunya gitu. Paling tidak kita pernah bertatap muka. Nah, untuk berkaitan dengan tugas ini, kalau yang kelas 9 ya, 9A sampai 9E juga sama seperti kelasnya Pak Rangga, partisipasinya masih belum aktif. Nah, insya Allah saya minggu ini akan merekap semua nilai-nilainya ya. Jadi yang belum mengumpulkan ya segera dikumpulkan tugas-tugasnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian langsung saja hari ini kita akan belajar tentang hukum kolom ya. Materinya sudah di-download belum? Ya, belum Pak. Bentar nanti saya masukkan ke Google Classroom untuk kelas saya. Oke, siap. Yang kelas 9A sampai E materinya sudah saya share di Classroom ya. Silahkan. Iya Pak. Iya Pak. Sudah download? Iya Pak. Sudah download? Sudah. Materinya apa namanya ringan kan, nggak berat? Maksudnya nggak rumit gitu materinya? Ya Pak. Bener. Rumit apa enggak, Regan? Sabar Pak, belum dibuka. Oh, belum dibuka. Ya, dibuka dulu dibaca atau ya? Udah baca Pak. Udah baca. Udah. Dari 5 menit yang Bapak kirim saya sudah baca. Iya. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang ini ya, gak kolomnya. Nah, ini materinya. Kelihatan dari kalian? Kelihatan Pak. Oke. Saya sengaja menggunakan Word ya. Ini yang saya share ke apa namanya Google Classroom. Rangga juga sementara lagi nge-share ya di kelasnya. Nah, sambil menunggu Pak Rangga nge-share di Classroom, coba diperhatikan yang ini. Ini adalah kelanjutan dari apa yang kita sampaikan minggu lalu ya, mengenai gaya kolom. Masih ingat nggak? Masih. Ntar Pak Suro liatin lagi yang materi PowerPoint kemarin ya. Yang mana? Nah, ini coba diperhatikan yang ini. Oke. Ya, ini perhatikan ya. Jadi materinya ini, presentasinya. Kelihatan dari tempat kalian? Kelihatan apa enggak? Kelihatan Pak. Kelihatan. Di sini digambarkan ada 2 buah muatan listrik. Muatannya apa itu? Jenis muatannya apa? Negatif dan positif. Dilihat di gambar saya. Muatannya apa itu?
layar muatannya apa? Muatannya sejenis dan tidak sejenis, Pak. Bukan. Yang dipresentasi PowerPoint. Sejenis dan tidak sejenis. Kolom yang muncul. Hah? Ada Kak, adanya di Word. Oh, adanya di Word. Oke, baik. Saya ini dulu. Oke. Sini hidup nggak? Ya. Oke. Oke, sebentar yang ini, jangan yang ini. Oh, sebentar, bukan yang ini ya. Ini, oke. Kelihatan yang ini? Ya. Kelihatan ya? Oke, sekarang. Jadi Ya. dari materi PowerPoint yang kemarin seperti ini. Perhatikan. Ini ada dua buah muatan, Q1, Q2. Jenis muatannya apa? Positif dan Positif. Positif. nah, dua-duanya positif ya. Oke. Ya. Sambil kita mengulang pelajaran minggu lalu, mengapa ini disebut positif? Karena apa? Ada yang tahu? Karena proton lebih banyak daripada elektron. Selain itu, apalagi pengertiannya? Apalagi pengertiannya? Kenapa benda ini bermuatan positif? Bila atom kehilangan elektron. Jadi benda ini bermuatan positif karena benda ini kehilangan elektron. Karena benda ini kehilangan elektron, ya, yang positif, maka jumlah elektronnya lebih sedikit daripada jumlah proton. Atau kalau mau dibalik, jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Oke, sekarang kita lanjut ya presentasinya. Ya. Nah, lihat ada gerakan apa? Saling apa itu? Menjauh. Jauh. Kenapa menjauh? Karena muatannya sama. Muatannya sama akan tolak menolak. Ya. Oke. Sekarang kita perhatikan. Ini muatannya berbeda. Yang kedua, ya. Gitu kan. Nah, dia akan mendekati. Kenapa mendekati? Karena beda muatan. Ya. Saling tarik menarik. Jadi interaksi antar dua muatan listrik jika senama, jika sama kutubnya, jika sama muatannya, maka akan tolak menolak. Jika berbeda, maka akan tarik menarik. Nah, gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik itu yang kita sebut dengan gaya kolom. Ya, di sini perhatikan. Ya, jadi gaya tolak menolak. Ya. Oke, ini tolak menolak. Perhatikan, menolak. Atau yang ini gaya tarik menarik. Di sini ada huruf F. Huruf F itu adalah simbol dari gaya, ya, force. Nah, jadi gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua muatan listrik kita sebut dengan gaya kolom, ya. Paham ya?
Ya. Oke, pengertiannya singkat aja. Oke, ini rumusnya di buku juga sudah ada. Ya. Oke. Anak-anak perhatikan, kalau di bukumu di sini tertulis 10 diganti 1 ya. Oke. Pak Suro kembali ke Word. Sekarang Pak Suro kembali ke Microsoft Word. Mana Word-nya Pak Suro tadi? Oke. Oke. Pak Suro kembali ke Microsoft Word-nya. Ini rumusnya ya. Ini rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. 2. R kuadrat. Nah. R pangkat Perhatikan ya. 2. Jadi di sini kalian bisa melihat kursor mouse saya. Kelihatan nggak? Ada kursor. Ada kursor. Iya Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Diperhatikan di sini. Ini ada Q1, Q2 ya. Nah, ini R kuadrat. Jadi beda antara 1 dan kuadrat. Ini bentuknya perkalian. K kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Di mana K adalah konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Jadi berapa kalau nilai 10 pangkat 9 itu ya? Ada yang tahu? Coba ada yang tahu? 1 miliar. 1 M. 1 M ya, 1 ember ya. Nah, kenapa kita menggunakan 10 pangkat 9? Karena kalau kita nulis 1 M, nolnya 9 kan terlalu banyak ya. Jadi kita singkat. Ini yang kita sebut dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu 10 pangkat berapa gitu ya. Nah, berikutnya Q adalah muatan. Kalau Q1 menunjukkan muatan pertama, Q2 menunjukkan muatan yang kedua. Sedangkan R adalah jarak antar muatan. Ini ya. Nah, ini F adalah gaya kolom. Gaya satuannya Newton, muatan satuannya C. Ada yang tahu C itu apa? Kolom. Kolom. C itu dari kata kolom. Ya, bukan senti ya. Jadi muatan itu satuannya C, artinya kolom. R satuannya apa? Meter. Mili. Meter itu ya. Meter ya. Ya, bukan mili, meter. Ya. Kemudian yang konstanta satuannya apa? Newton meter. Neutron kuadrat. Neutron meter kuadrat. Per bukan atau ya, itu per kolom kuadrat. Jadi Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kamu hafalkan itu rumusnya, kaki Q per R kuadrat ya. Jadi hafal rumusnya, F sama dengan kaki Q per R kuadrat. Hafal gak? Hafal kan? F sama dengan kaki Q per R kuadrat ya. Nah, kamu sudah hafal rumusnya, tapi belum bisa matematikanya. Kita belajar dulu matematikanya ya. Pak. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Abigail mau nanya? Enggak, Pak. Nggak nanya. Dimas Aryo? Tidak, Pak. Molly mau nanya, Molly? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke. Nah, baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut kembali ke Word tadi. Oke, sekarang kamu kelihatan Microsoft Word-nya masih? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak.
Oke, sambil kamu pegang pena, sambil lihat ya. Operasi bilangan berpangkat atau eksponen kalau bahasa ininya atau bilangan. Mic-nya dipatiin, Megan. Ya. Ya. Oke. Kalau di matematika disebut juga bilangan eksponen ya, pangkat atau tingkat. Atau kalau di fisika bilangan berordo, sama aja sebetulnya, fisika matematika sama. Bilangan berordo 10 pangkat n. Nah, kamu ya harus memahami ini dulu. Ya, operasi bilangan ini. Yang pertama, perhatikan ya. 10 pangkat A dikali 10 pangkat B sama dengan 10A tambah B. Oke? Dipahami, udah paham ini belum? Jadi kalau pangkat ya 10 pangkat A dikali perkalian pangkatnya kita jumlahkan. Ya. Ini beberapa contoh. Contoh yang pertama 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat, ini pangkatnya dijumlah ya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke. Kamu perhatikan contoh itu. Ada yang masih belum paham? Saya tidak membacakan. Kamu perhatikan contohnya. Ada yang masih belum paham dengan contoh yang saya buat ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini paham. Dimas paham? Paham, Pak. Paham. Aji mana Aji? Aji Pratama mana paham? Paham, Pak. Aidil? Rehan mana Rehan? Mana Rehan? Rehan Irsyad Siagilang. Oh ya, sebelum kita lanjut kepada Ananda Rehan Irsyad Siagilang, kami turut berduka cita ya nak. Ya, mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, kemudian dilapangkan kuburnya, dosa-dosanya. Amin. Yang ditinggalkan dapat sabar tambahan. Insyaallah akum khusnul. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang saya nanya. Ya, saya tulis di sini, di bawah sini. Sebentar, saya tulis di bawah. Bentar. Nanti di belakang tuh ada tugas kalian ya. Sekarang saya tulis di sini. 10 pangkat berapa? 4 dikali pangkat 6. Ayo berapa? 10 pangkat 10. 10 pangkat 10. 10 pangkat 10. 10 miliar. 10 pangkat 10. Pinter. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 4. Berapa? 10 pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat 2. Pinter. 100. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Iya, pinter. Oke. 10 pangkat berapa? 6. 6 min 6 dikali 10 pangkat min 6. Berapa jadinya? 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 12. Nah, oke, berarti operasi bilangan perkalian pangkat ini sudah bisa ya. Kalau yang nggak bisa, ya silahkan hubungi yang bisa. Ya.
Oke, kita lanjut lagi bilangan operasi berikutnya. Oke, yang mana? Ini ya. Oke, sekarang perhatikan. 10 pangkat A dibagi 10 pangkat B. 10 pangkat A dibagi 10 pangkat B sama dengan 10A dikurangi B. Jadi kalau pembagian itu pengurangan pangkat, ya. Pengurangan bilangan pangkat. Oke, sekarang perhatikan soal-soalnya, contoh soalnya. Udah bisa? Ada yang mau bertanya tentang ini? Nah, oke, kalau nggak ada yang mau tanya sekarang perhatikan bagian soal contoh nomor 2. Ini kan 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 2. Kan tadi di sini pengurangan ya. A min B. Nah, jadi kalau pembagian pangkatnya ya, nilai pangkat penyebut ya. Penyebut pembilang ini. Ya, pokoknya yang ini perhatikan, ini kan minus. Jadi kalau naik ke atas jadi plus. Intinya kebalikannya. Ya, sepertinya ini kan B-nya plus kan, ke atas jadi minus. Jadi gitu ya kebalikannya. Kalau 2 jadi minus 2. Kalau min 2 jadi plus 2. Gitu ya. Jadi pangkat yang bagian sini itu naik ke atas menjadi kebalikannya. Ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita kembali lagi ke contoh sini. Oke. Sekarang kita dulu insert question. Oke. 10 misal 10 pangkat berapa, Neng? Biar gampang pangkatnya saya baginya pakai itu aja ya. 10 pangkat 2 dibagi lebih gampang mudah ngepetiknya saya. Yo, ini berapa hasilnya? 10 pangkat 10 pangkat 6 ya. Ini 2. Yang min 4 ini ya kan berubah jadi apa? Jadi tambah gitu. Sama dengan ya 10 pangkat ya. Oke, kita ulang lagi 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1. min 1. Ya. Ini min 4. Tambah. Min berubah jadi plus. Ya. 3. Plus. Ya, mana plus? Ya, sama dengan 10 pangkat min 1. Oke, bisa ya? Bisa. Kalau bisa berarti kita lanjut ke operasi bilangan berikutnya. Oke, sekarang yang ini. Jadi kita akan menemukan bentuk seperti ini. A kali 10 pangkat N kuadrat. Ya, ini bagian R kuadrat nanti yang bagian sini. Ya, bagian sini pasti kita akan menemukan sebuah bilangan yang bentuknya seperti ini. Ya. Ya. Nah, jadi saya kasih contoh sini. Contohnya 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ya. Cara menyelesaikannya A kuadrat ini gini ya. Ini kan A kuadrat berarti 2 kuadrat dikali 10. Ini kan di sini 10 2 kali N ya. 2-nya dari mana? Ini 2-nya, ini N-nya. Jadi dikalikan pangkatnya. Jadi kalau ada kuadrat dikuadratkan ya, kuadrat bertingkat itu kuadratnya dikalikan. Paham ya? Jadi kalau ada kuadrat bertingkat, kuadratnya dikalikan. Seperti ini.
2 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya apa? 2 pangkat 2 berapa? 4. Ya. 10 pangkat ini 2 kali min 2. 10 kali 10 pangkat min 4. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa sekarang kita buat contoh lagi. Ini misalkan angkanya 5 dikali 10 pangkat min 4 ya. Min 1 aja yang paling gampang. Pangkat 2. Oke. Berapa hasilnya? Coba. 5 kali 10 Pangkat min 1 dikali 2. Iya, di pangkat 2. Ya, nah seperti ini. Berapa hasilnya? 250, Pak. 50. Berapa? 250. 250. Dari mana? 25 kali 10. 5 dikali 10. Oh, Minus gitu. pangkat minus 1. Dipangkatkan 2. 25 kali Oke. 10. Oke. Minus Tadi siapa yang 50. jawab tadi namanya? Bagas, Pak. Pak Gas, makasih. Sekarang perhatikan ini ya, Gas. Nah, ini perhatikan. Bentuk bilangannya seperti ini kan? Bentuknya kayak gini Iya, kan? Jadi nggak bisa langsung dikali seperti yang kamu dibilang tadi. Ya. Bentuknya seperti ini. Maka cara mengerjakannya seperti ini. Ini A-nya 5 nih. Ya. Berarti ini 5 kuadrat. Ya. Kali 10 2. N-nya berapa? Dikali Dikali min Min 1. min 1. Begini aja. Kalau min 1 begini enaknya. Ya kan? Ya kan ya? Oke. Sama dengan 5 kuadrat berapa? 25. 10. 10. Bukan 5 kali 2. 5 kali 5. Ya. 25 nak. 5 kuadrat 25. 25 dikali 10 pangkat minus 2 2. kali min 1 minus 2. 2. Itu caranya ya. Jadi bukan 205 apa? 2500. No. Ya. Oke. Sekarang kita iya, sekarang coba Oke. biasanya angkanya ya jarang kalau bentuknya seperti ini di bawah 10. Jadi 1 sampai 9 angkanya. Yang ininya ya, yang A itu ya. Ini namanya notasi ilmiah. Oke. Saya lanjut misalkan 6 kali 10 pangkat min 3. Oke, berapa hasilnya? 62 kali 10 pangkat 6. Ya, saya mau lihat hasil akhirnya aja. Mau dengar hasil akhirnya berapa? Berapa jadinya? 36 Kali 10 pangkat 36 kali 10 pangkat 36 dikali 10 36 kali min 10. 36 kali 10. pangkat 6 pangkat minus min 6 ya. Oke, bisa? Ya. Kamu harus bisa ini. Berikutnya. Kalau tadi pangkat-pangkat, sekarang berikutnya adalah konversi satuan. Ya. Yang sering digunakan ya. Pak Surut cuma menuliskan yang sering digunakan di sini ya. Adalah bentuknya kan ya. Ada mili, ada centi, ada desi, ada mikro. Ini yang sering digunakan ya. Mili itu nilainya 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu artinya nih 0,001 ya. Minus
Kalau 10 pangkat 3 berapa? Ada yang tahu 10 pangkat 3? 1000. 1000. Jadi kalau 10 pangkat minus 3 dibalik nolnya di depan. Kalau 1000 ya. Kalau 1000 kan gini, 1, nolnya 1, 2, 3 kan? Ada 3 kan nolnya kan? Nah, nolnya di belakang. Kalau 10 pangkat minus 3 ya, tulis 0 dulu. 0, 0, 0, 1. Kasih koma. Kan gitu kan? Jadi bedanya gitu. Kalau pangkatnya positif, ya nilainya seperti ini. Ya. Kalau pangkatnya negatif, berarti 0, bentuk desimal. Ya. Bentuk kebalikan daripada positif. Ya, ini kebalikan. Inverse namanya. Kalau bahasa matematika namanya inverse. Ya, kebalikan. Oke, kita lanjut. Jadi kalau ada simbol M kecil ya nulisnya ya nak. Nah, kalau kamu nulis M kecil berarti dia mili, ya. Contoh gini, berarti ini ya, ini contohnya bacanya 2 milimeter. Berapa nilai mili? Mili itu adalah 10 pangkat 3. Maka hasil 2 adalah 2, ini dari sini 2, dikali 10 pangkat minus 3 itu adalah nilai mili, M-nya meter, ya, sesuai dengan satuan dasarnya. Ya. Bisa dipahami? Oke. Berikutnya senti. Senti itu 10 pangkat minus 2. Hasilnya ya, ingetin nih. Ini kamu selalu harus mengingat ini, nilai nih. Senti 10 pangkat minus 2. Contoh, 5 cm berarti 5, ya. Ini 5, ya. Angka 5 ini dikali 10 pangkat minus 2, ini adalah nilai apa? 10 pangkat minus 2 nilai apa? Dasar. Nilai senti, M-nya meter ya, nilai satuan dasarnya. Oke, berikutnya desi ya. Desi 10 pangkat minus 1. Ya. Contoh 8 desimeter. Di sini masih 10 ya. Nah, nanti kalau di PDF-nya salah tolong diperbaiki ya. Oke, 8 desimeter. Berarti 8 dikali 10 pangkat minus 1. Nah, berikutnya nih. Pernah lihat ini? Saya perbesar deh. Seperti ini. Belum pernah. Belum Ya. pernah. Oke, ini mikro namanya. Mikro. Ya. Mikro. Iya. Oke, tulisannya seperti ini. Ini huruf M nih ya. M trut. Nah, M-nya di begini bentuk M-nya. Ya, dibacanya mikro. Mikro. Mikro itu 10 pangkat minus 6. Mikro itu lawannya mega. Ya. Mikro itu lawannya mega. Tapi mega kita nggak bahas ya. Yang kita bahas khususon yang ada di pembahasan listrik statis ini. Oke. Jadi mikro itu nilainya 10 pangkat minus 6. Ya. Ini biasanya nanti kita gunakan di bagian kolom. Contohnya, coba 4 mikro kolom. Berarti hasilnya berapa 4 mikro kolom? 4 dikali 10 pangkat 10 pangkat 6 6. min 6 kolom. Min 6 Ya. kolom. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Udah jelas belum? Jelas belum? Kalau belum jelas, kita perjelas dengan contoh. Oke, perhatikan contoh soalnya. Ya. Contoh soal perhatikan. Masih bisa kebaca? Yang pakai laptop kebaca ya, yang nggak pakai laptop mungkin agak hawar-hawar. Perhatikan. 2 buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrokolom dan apa dibacanya? Minus 2 mikrokolom. Ya, yang terpisah sejauh
sentimeter. 1 cm. Ter. 1 Bila cm. ketetapan Sentimeter. kolom, bila ketetapan kolom 9 9. kali 10 pangkat 9 9 kali 10 pangkat 9 meter Ya. kuadrat per kuadrat. meter pangkat 2 bar Ya. kolom pangkat 2. Ya. Kuadrat ya, jangan kolom kalau pangkat 2 ya. Biasakan pakai kuadrat gitu. Ya. Oke. Sekarang dari contoh soal tersebut kita akan pisahkan sesuai dengan bentuknya ya. Yang pertama diketahui ya, diketahui. Perhatikan ya, perhatikan tulisan yang saya bold berwarna biru ya. Itu yang diketahui. Oke. Jadi kalau kalian membaca kalimat soal, cari apa yang diketahui, nilai-nilai apa ya. Di sini sudah jelas muatan ya. Ya, muatan. Muatan itu simbolnya apa tadi? Nah, caranya kalau kamu masih belum hafal, ya lihat aja rumusnya. Boleh nyontek. Muatan tuh ki, berarti tulis ki ya. Karena di sini ada 2, kita sebut saja yang tersebut pertama, kita tulis ki 1. Yang tersebut kedua, kita tulis ki 2. Oke ya, jadi muatan listrik ki 1, 3 mikrokolom. Ini kita sudah konversi. Perhatikan. Kita sudah konversi nilainya. Ya, kita udah konversi nilainya, perhatikan ya. Nah, nih 3 mikrokolom, 3 dikali 10 pangkat min 6. Min 6 tadi nilai apa? Nilai mikro. Mikro ya. Kemudian Q2-nya min 2 mikrokolom, berarti minus ini menunjukkan apa? Ada yang tahu? Minus itu menunjukkan apa? Menunjukkan jenis muatan listriknya. Ya, jadi jenis muatan listriknya minus Q2. Kalau yang Q1 jenis muatan listriknya positif. Maka pertanyaannya, perhatikan gaya tarik kan? Pertanyaannya. Iya. Kenapa sebut gaya tarik? Karena ini muatannya berbeda jenis. Ya. Oke, kita lanjut. R ya. Yang terpisah. Pasti kalau terpisah itu apa namanya? Jarak. Distance, jarak kan? Jarak. Pasti kalau terpisah dengan jarak. Ingat, walaupun tidak ada di situ kata jarak, kamu harus paham maksudnya. Kalau kita terpisahkan berarti ada jarak. Ya, seperti kamu dan aku sekarang ada jarak kan, gitu. Yang memisahkan. Ya. Karena apa? Ya, karena satu hal ya. Oke. Tahu. Ya, terpisah itu jarak. Ya, terpisah itu jarak. Jaraknya 1 cm. 1 dikali 10 pangkat min 2 ini apa ini? Dasar. Itu nilai Nilai dasar. senti. Ini nilai senti. Ya, M-nya kita tulis M lagi. Oke, K-nya tetap ya kita tulis apa adanya. Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Oke, sampai sini untuk diketahui jelas? Jelas. Ya, jadi kamu harus apa namanya? Harus mengetahui apa yang diketahui ya. Terutama kamu harus baca kalimat soal. Pasti di situ ada angka-angka, ada kata-kata yang mengarah pada sesuatu yang harus kamu ketahui. Nah, ketika kamu sudah tahu ya, kemudian nanya apa ya? Pasti ditanya. Apa yang ditanya? Ya, gampang. Kalau ditanya itu apa? Biasanya kalimatnya menggunakan kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya, kan gitu kan? Ya nggak? Iya. Berapakah besar? Berarti kan ini pertanyaannya. Gaya tarik antara muatan. Gaya itu F, ya. Oke, sekarang diperhatikan cara menjawabnya. Yang pertama tulis dulu rumusnya. Pak, rumusnya apa? Kalau kamu belum hafal,
nyontek aja, lihat catatan, tulis ya. Pak Suro udah tulisin di sini. F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat ya. K Q per R kuadrat, hafal nggak? Kaki kiper kuadrat. Hafal. Hafal. Ayo. Segini doang ya. Oke, sekarang masukkan nilai-nilai besaran sudah diketahui. Jadi udah kamu tulis rumusnya. Istilah bahasa kerennya adalah substitusi. Nilai K, berapa nilai K? Lihat di data diketahui. K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9. Kita cukup menuliskan angka saja biar kamu nggak bingung terhadap yang lain ya. Dan biasanya ada tuh yang menuliskan satuan-satuannya. Biar kamu nggak bingung, tulis aja nilainya saja. Satuannya kita taruh di ujung terakhir. Ya, paham ya? Oke, jadi nilai K 9 kali 10 pangkat 9. Nilai Q1 berapa? Ya ini lihat ya. 3 kali 10 pangkat 6. Tulis 3 kali 10 pangkat min 6. Ya. Pak, ini kan nggak ada tanda apa-apa. Nggak ada tanda titik, nggak ada tanda kali, nggak ada bagi, nggak ada apa. Kalau dia nggak ada tanda apapun, berarti dia bentuknya perkalian. Ya, namanya perkalian. Perkalian skalar lah kalau bahasa kerennya. Tapi ya. Nah, perkalian pokoknya. Bentuknya perkalian ya. Kalau seperti ini kan perkalian nih, Kak. Ini kan nggak ada tanda apa-apa kan? Ya. Berarti ini bentuknya perkalian. Ingat, harus kamu ingat. Kalau dia nggak ada tanda apa-apa, ya itu bentuknya perkalian. Paham ya? Seperti ini, nggak ada tanda apa-apa ya Kak. Nah, gitu aja. Berarti dia bentuknya perkalian. Ini juga sama, Q1, Q2. Berarti bentuknya perkalian. Maka di sini Pak Suro tuliskan perkalian, biar kita nggak bingung. Oke? Sekarang Q2. Q2 perhatikan di sini. Nilainya berapa? Minus 2 kali 10 pangkat 6. Oke. Saya tulisnya berapa? 2. Ada minusnya enggak? Ada minusnya enggak? Enggak. Enggak. Ya. Jadi kalau kita menuliskan di sini enggak usah dipakai plus minusnya. Kenapa? Plus minus itu tadi menunjukkan jenis muatan listrik. Nanti digunakan kalau ditanya apa gayanya, tarik menarik apa tolak menolak ya. Nah sekarang kalau ditanya seperti itu kita tinggal lihat jenis muatannya dari angkanya plus atau minus. Kalau plus atau min berarti tolak menolak. Kalau plus dengan min berarti tarik menarik. Tapi di sini ya, di sini kita hanya menuliskan angkanya saja tanpa ada plus minus. Ya, paham ya? Oke. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Berikutnya R kuadrat. R itu nilainya berapa? Kita lihat R dulu ya. R nilainya berapa? 1 kali 10 pangkat min 2. Ini nilai R. Ya. Oke. Saya blok. Warnanya abu-abu grey ya. Ini nilai R. Ya. Karena R itu di kuadrat, maka ini kita kasih kuadrat. Biar nggak bingung, berilah tanda kurung. Ya. Artinya nanti kalau ada soal seperti ini kamu mengikuti saja urutan urutan cara menyelesaikannya. Paham? Oke, sampai nomor 2 ini paham? Paham. Oke. Sekarang kalau paham berikutnya perhatikan. Dari nomor 2 ini yang sudah kita substitusikan nilainya, kemudian kita kumpulkan nilai-nilai yang sama jenisnya dan hitung nilai-nilainya sesuai operasi matematika seperti yang dijelaskan di atas. Jadi kita kumpulkan ini 9, kita kumpulin 9. 3, kan bentuknya perkalian ya. Kan kata Pak Sur kalau nggak ada bentuk apa-apa, itu namanya perkalian. Kali 3. 2 nih, kali 2. Ini sejenis ini. Ya. Bentuknya sama nih. Bukan bilangan pangkat, tapi bilangan bulat. Bilbul pos. Bilangan bulat positif. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang di sini yang pangkat-pangkat, yang punya pangkat ya, kita geser lagi. Kita kumpulkan. Ya, namanya kita stratifikasi sosial. Ya, ini 10 pangkat 9, kita tulis lagi.
dikali 10 pangkat min 6, yang ini tulis. Kenapa begini? Ya biar kita nggak bingung. Kita mau mengerjakan ya. Di dalam matematika itu ya tidak bisa kita menghitung secara langsung, tapi kita harus menyamakan. Gitu cara matematika ya. Jadi kita nggak bisa menghitung secara langsung bilangan-bilangan yang berbeda, tapi kita harus kasih persamaan-persamaan. Kalau yang sama kita hitung, kalau yang nggak sama berarti kita tulis apa adanya gitu. Itu namanya matematika. Ya. Oke. Berikutnya sudah kita kumpulkan ya. Seperti ini. Kita kerjakan yang di bawah dulu. Bagian yang bawah ini ya. Oke, 1 kuadrat. Yang ini ya, paham ya? Kali 10 pangkat. Oke, saya balik ini ya, biar sama dengan yang ini. Ya, kali 2 kali 10 pangkat minus 2. Ini minus 2 dikali 2. Ya. Oke. Sampai sini, sampai 2 langkah ini paham belum? Sampai 2 langkah ini. Paham, Pak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya. 9 kali 3 kali 2. Hasilnya berapa? 54. 54 ya. Oke. Semua setuju ya. 54 ya. Jadi yang ini kita hitung. 9 kali 3 kali 2 sama dengan 54. 10 pangkat 9, nah kita hitung pakai yang rumus ini. 10 pangkat 9 kurangi 6 kurangi 6. Jadi pangkatnya kita tulis semua dengan notasi yang sama. 9 dikurangi 6 dikurangi 6. Sampai sini paham? Yang ini paham? Oke, sekarang yang di bawahnya. 1 kuadrat nilainya 1. Ya, 10 pangkat 2 kali min 2, 10 pangkat min 6, min 4. Oke, sampai sini setuju semua? Ada yang belum jelas? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ya 54 karena dia nggak dihitung lagi, biarkan dia apa adanya. Atau kalau mau ngitung 54 dibagi 1 berapa? 54. Iya, tetap 54 ini ya. Ya. Jadi gini nanti kalau ada bilangan-bilangan yang lainnya misal seperti ini, ya 54 dibagi 1 atau bilangan yang lainnya seperti itu bentuknya, pembagian ya. Oke. 9 kurangi 6 kurangi 6, hasilnya 9 dikurangi 6 3 dikurangi 6 Minus Minus 3. 3. Oke, setuju semua sampai sini ya. Oke, ini tidak perlu dijelasin ya, karena nggak kita hitung. Sekarang perhatikan di bawahnya nih. 54 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4. Oke, 54 karena dia nggak punya kawan yang mau dihitung, dia tetap tulis sendiri ya. Karena sekali lagi ini berbeda dengan ini. 54 berbeda dengan 10 pangkat min 3 bentuknya. Ya, jadi dia nggak bisa dihitung secara langsung. Kalau nggak bisa dihitung secara langsung, biarkan dia tulis sendiri. Oke, ini 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3. Ya. Tadi ingat pembagian. Kalau dia bentuknya negatif, naik jadi positif. Ini min 4 di plus 4. Ya. Oke. Hasilnya 54 dikali 10 pangkat min 3 tambah 4 sama dengan minus 3 tambah 4 sama dengan 1 kan? 10 pangkat 1 berapa? 10 kan? 10 ya. 10. Sama dengan 540 Newton. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya masih agak bingung di cara yang kedua, Pak. Yang mana? Yang Cara ini? kedua. Yang Itu yang ini? Enggak, yang ini. Yang pas ketiga tapi pas Oke. keduanya. Yang ini. Satu keduanya itu dapat dari mana, Pak? Saya rada bingung. Masih bingung? Oke, sekarang perhatikan yang taruh saya. Perhatikan yang ini. Siapa tadi yang nanya namanya? Bagas. Bagas. Oke, Bagas. Tadi kita jelasin yang ini ya. Oke ya, yang bentuk ini perhatikan nih. Yang ini. Ya. Oke. Kamu sambil buka-buka dulu. Buka-buka yang ini. Sekarang saya nggak bisa double view.
Kan nggak bisa sih. Oke, mana tadi? Oke ya. Oke deh, saya tuliskan di sini, perhatikan, Bagas dan yang lainnya. Bentuknya seperti ini, ya. 1 kali 10 pangkat min 2. A-nya 1, ya. 10 pangkat N-nya minus 2 pangkat 2. Coba perhatikan. Bagas, dan perhatikan. Ya. Oke, sekarang dari mana 1 kuadrat? Ya dari sini, rumus ini. Karena di sini A, ya. Jadinya A kuadrat kan di sini, perhatikan. A kuadrat berarti A ini 1 kuadrat. 2-nya dari mana? Dari pangkat ini nih, Nak. Ya. Nih, pangkatnya dari pangkat sini. Jadi pangkatnya kita taruh di balik lagi. Ya. Ini taruh di sini. Ya seperti faktor lah sebetulnya. Kalau kamu paham faktor. Kalau nggak paham faktor ya udah ikutin aja rumus Pascual-nya. Ya, dari mana angka 1 kuadrat tadi? Ya dari sini. 1 pangkat 2. Ya. 1 ini 1, ya, ini 1, ini 1. Ini pangkat 2, tulis lagi di sini pangkat 2. Oke. Sampai situ paham? Paham ya. Kemudian yang sini 10. Ini 10 pangkat 2. Sengaja Pak Surya tulis 2N ya. Emang aturannya begitu kalau nulis rumus. Angka dulu baru huruf ya. Mau dibalik juga sama, boleh. Misalkan Pak saya mau N2 boleh. N2 boleh. Tapi lebih nyaman kita gunakan 2N ya. Jadi nih 10 ya, ini 10-nya kita tulis 10 biasa ya dari angka sini. Pangkat 2 ini pangkat 2 dikali ya. Minus 2. Ya, minus dari mana? Dari sini. Oke, minus 2 ya. Ya. Baru dihitung. Nah, akhirnya kita hitung tadi berapa 1 kuadrat. Berapa nilai 1 kuadrat? 1 kuadrat. 1 kan gitu. Berapa nilai 2 kali minus 2? Minus 4. Minus 4. 10-nya tetap aja nggak usah diapa-apain. Tulis 10. Tinggal kerjakan yang bilangan pangkat-pangkatnya. Oke, paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Ada lagi yang mau bertakon? Tanya. Yang bertanya? Nanya. Ya. 10 menit lagi. Jelas Bagas Satria Permana? Jelas, Pak. Oke, makasih. Ada yang lain? Bertanya? Yang bertanya? Adakah yang bertanya? Enggak, Pak. Kalau tidak ada, oh ini agak lumayan ini ya pembahasannya. Untuk yang faktor yang pengaruh besarnya kayak kolom, saya minta kamu baca dulu deh, ya. Sebetulnya kalau kamu bisa bisa memahami rumus-rumus ini tinggal substitusi aja. Karena waktunya 10 menit lagi, saya kira nggak cukup. Tapi saya akan coba satu contoh, ya. Satu contoh, perhatikan. Faktor yang pengaruh besarnya gaya kolom dari rumus ini. Ada 2 faktor yang pengaruh besarnya gaya kolom. Yang pertama adalah hasil kali muatan listrik. Ini Q1 kali Q2. Yang kedua adalah jarak antar kuadrat, ya, jarak. Nah, yang harus kamu perhatikan, coba dicatat. Ini Pak Surya catat. Jika, perhatikan, ambil kamu catat ya. Jika muatan listrik berubah, ya, maka F juga akan berubah. Perubahannya adalah sebanding, ya. Arti sebanding itu, jadi Q1, perubahan Q1, ya, perubahan Q1 dikali Q2 ini adalah sebanding
dengan F. Ya. Artinya apa? Kalau Q1, Q2 nambah besar, maka gayanya juga nambah besar. Ya. Jadi sekali lagi, jika Q1, Q2-nya bertambah besar, maka gayanya juga bertambah besar. Ini kalimat sebanding. Tapi kalau dengan jarak, ya, kuadrat jarak, ya, R kuadrat, ya, R kuadrat, ini berbanding terbalik dengan F. Artinya apa? Artinya apa? Kalau R-nya berubah besar, kalau berbanding terbalik itu kebalikannya, ya. Kalau R-nya gede, F-nya kecil. Ya. Kalau R-nya kecil menjadi kecil, F-nya besar. Ya. Logikanya gini. Jadi kalau kamu membuat logikanya, pernah bermain magnet? Pernah. Pernah bermain magnet, ya. Nah, kalau kita punya magnet nih, yang satu magnet kecil, yang satu magnet besar. Kalau misalkan dua magnet kecil didekatkan, dibandingkan dengan dua magnet yang besar didekatkan, mana yang lebih besar gayanya? Magnet yang Besar. Besar. Ya? Magnet yang besar kan, gaya tariknya lebih kuat kan? Itu sama juga dengan muatan listrik, sama juga dengan muatan listrik. Jadi kalau kalau muatan listriknya besar, ya, muatan listriknya besar, maka yang kecil betul. ini siapa ini? Oke, muatan listriknya besar, maka gayanya pun besar. Pokoknya logikanya tadi adalah sama dengan magnet. Dua magnet kecil dibandingkan dengan dua magnet yang besar, pasti yang magnet besar, ya, dua magnet besar akan menghasilkan gaya yang lebih besar daripada dua magnet yang kecil. Oke, berikutnya jarak. Jarak itu berbanding terbalik dengan gaya. Ya, sama dengan magnet, ya. Semakin kita mendekatkan, ya, jaraknya semakin dekat, maka gayanya makin besar, kan? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Tapi kalau kita jauhkan, gayanya makin lemah. Betul? Betul. Ya. Betul. Oke. Ya, jadi ya kalau makin dekat jaraknya gayanya besar. Kalau makin jauh gayanya Kecil. Kecil, makin lemah. Iya, seperti itu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, kesimpulannya, ya, faktor yang mempengaruhi besarnya gaya kolom ada dua. Yang pertama hasil kali muatan listrik. Yang kedua kuadrat jarak antar muatan, ya, antara muatan. Nah, besarnya, ya, Q1 Q2 sebanding dengan F, sedangkan R kuadrat terbalik dengan F. Ya, sampai sini ada mau nanya? Kalau nggak ada nanya, untuk rumus-rumusnya, ya, dibaca dulu tuh. Pokoknya jangan, wow Pak, rumit Pak, jangan seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi gaya pikiran kamu, ya. Menghipnotis pikiran kamu. Kalau kamu bilang oh susah, berarti hipnotisnya susah. Kalau kamu bilang oh ini mudah, berarti hipnotisnya mudah. Itu aja hidup mah, ya. Oke. Kemudian terakhir nanti pokoknya gini, jika ada sesuatu yang harus kamu tanyakan, ya Pak, saya nggak bisa loh ini Pak, boleh nggak sih Pak saya bertanya secara langsung melalui WhatsApp, call, video misalnya, ya boleh gitu. Kalau yang rumahnya dekat sama saya Pak, boleh nggak Pak saya rumah, ya, serah gitu kan, asal saya di rumah.
Boleh-boleh aja. Ya. Ada yang rumahnya dekat dengan rumah saya kan? Ada lah. Ada yang tahu rumah saya. Ya. Di mana Pak doa Bapak? Mana coba? Di Rupi, Sukabumi. Oh, Iya, saya Sukabumi. dekat Pak. Enggak ada. Siapa yang dekat? Naya kau bohong. Saya Pak. Siapa? Naya Kanura, Naya Kanura. Nah ya ke Hanura ya. Itu Jauh terlalu bener. dekat dengan saya. Kalau Hanura terlalu dekat dengan saya. Ya. Ya. Oke. Terakhir ya, terakhir. Di sini ada soal nih, perhatikan, ada latihan soal di bagian terakhir lembar kalian, ada soal. Ya, soal itu kamu kerjakan dulu deh. Kerjanya di sini dulu, di kertas dulu. Ya, makanya saya bilang kalau ada yang nggak bisa, boleh bertanya, ya. Boleh seputaran soal ini, boleh seputaran yang lain. Ya, karena dengan waktu yang singkat ini kita nggak bisa menguraikan secara gamblang ya. Jadi ada keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, ya. Ya, sampai sini dia mau nanya. Soalnya ditulis juga Pak. Ya di print dong. Kamu print. Punya printer nggak? Punya. Kalau nggak punya printer berarti tulis tangan. Boleh gitu aja lah, gampang. Punya. Ya. Atau gimana baiknya kalian? Ya kalau nggak punya printer, saya juga nggak bisa memaksa kalian untuk ngeprint. Ya jangan sampai ini memberatkan kalian. Ya yang nggak punya printer tinggal kamu tulis aja di buku latihan kamu. Misalkan nomor 1 jawabannya apa, 2 jawabannya apa. Tapi tetap kamu kerjakan. Ya, ya. Sebisa mungkin kamu menguraikan bentuk dari jawaban-jawabannya ini. Bisa dipahami? Oke. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Oke, sekarang Pak Rangga mana Pak Rangga? Pak Rangga. Ada Pak Rangga nggak situ? Ada. Pak Rangga. Ya. Soalnya Pak Suro mau. Pak Rangga, udah jam 9, saya mau akhiri kegiatan. Jadi dari saya cukup Pak Rangga. Saya kembalikan kepada Pak Rangga, silakan Pak Rangga. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya, kepada Allah saya mohon. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suro sudah sampaikan banyak ya. Ya baik. Mana nih suaranya? Baik, terima kasih Pak Suro. Anak-anakku, seperti yang sudah disampaikan Pak Suro, silahkan kalian nanti mencoba sedikit soal yang diberikan oleh Pak Suro di bagian belakang, dicoba saja dulu. Kemudian kalau ada kesulitan silahkan hubungi kami. Nah, kalau hubungi Pak Rangga nanti Pak Rangga arahkan juga ke Pak Suro. Ya. Kemudian yang kemarin itu dikerjakan karena akan menjadi nilai keterampilan. Ya. Kemudian masih ada berapa kali pertemuan lagi Pak Suro? Satu lagi deh. 1 kali lagi ya. Insya Allah pekan depan 1 kali lagi akan ada bimbingan dari Pak Suro. Kemudian penilaian pengetahuan ya Pak Suro ya. Siap. Ya akan ada uji KD Insya Allah ya. Jadi yang tadi adalah percobaan ya Pak Suro ya. Jangan terbebani dengan penilaian ya. Insya Allah kalau kalian berproses dengan baik nanti hasilnya juga baik. Nah, kemudian sesi ini sudah saya rekam. Insya Allah nanti kalian silahkan download rekamannya di Microsoft Stream kalau yang sudah aktifkan akun. Kalau yang tidak nanti Insya Allah akan diupload ke grup ya, diupload ke grup besar. Kemudian silahkan disimak.
ulang-ulang, dicoba berulang-ulang, di murojaah, dicoba kembali ya, berulang-ulang terus. Mudah-mudahan dengan begitu pemahaman kita menjadi lebih baik ya. Kemudian cukup untuk hari ini, kita akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya, mohon maaf kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.